Halo Sobat Vanektro, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Rian di sini. Semoga para Sobat Vanektro dalam kondisi yang sehat dan bersemangat. Tetap jaga staminanya meskipun kondisi kita bersama dalam masa pandemi corona seperti ini. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi untuk tutorial bagaimana caranya maintenance mesin fotokopi Canon Image Runner 2006 NDADF seperti mesin yang ada di samping saya ini. Tutorial ini juga bisa berlaku dengan tipe-tipe yang sama, yang mirip sebenarnya. Kalau nggak salah tipe-tipenya Canon Image Runner 2420, kemudian ada juga Canon IR 2002, ada lagi Canon IR 2004 dan 2006 series ya. Tutorial ini juga bisa digunakan apabila mesin fotokopi yang menggunakan spare part yang sama yang akan saya peragakan nanti. Itu cara-caranya sama lah. Jadi video ini bisa jadi referensi juga jadinya. Indikasi kenapa kita harus ganti atau maintenance alat yang mau saya peragakan ini adalah terutama mesin fotokopi yang menggunakan drum unit atau drum cartridge ya. Mesin fotokopi ini umumnya saat pembelian baru dia memiliki kapasitas pemakaian. Kapasitasnya adalah sekitar 61.200 kopi ya. Tapi average-nya adalah 6% saja. Kalau para sobat menggunakannya lebih dari average atau rata-rata 6% atau ngeblok begitu, hitam semua, itu kemungkinan masa pakainya akan lebih sedikit. Lalu untuk drum cartridge yang digunakan mesin fotokopi ini adalah NPG 59. Indikator lain selain masa pakainya sudah habis, para sobat juga bisa lihat dari counter yang ada di panel atau counter meter dengan menekan tombol cek counter, kemudian di layar monitor akan tersedia. Apabila kita belinya mesin baru dengan kapasitas pemakaian ya rata-rata di atas 50.000 kopi, drum atau film sudah harus siap-siap dibelikan yang baru. Baik, kemudian indikator yang lainnya, apabila hasil cetak yang dikeluarkan oleh mesin fotokopi ini itu muncul bercak ya atau bergaris, kemudian juga hasilnya belang, pucat, tidak rata ya, sudah kita kasih setting hitam atau terang, itu hasilnya sudah nggak rata. Jadi kita harus segera mengganti. Nah, di sini saya anjurkan juga untuk para sobat jika mau aman dengan budget yang ada, silahkan menggunakan dengan kualitas yang original. Karena memang itu dari segi kualitasnya juga kita sudah pasti jamin lah itu bagus. Hasil cetaknya juga pasti bagus. Kemudian masa pakainya atau kapasitasnya juga dia bisa lebih dari 50.000 kopi. Berbeda dengan yang compatible yang nanti akan saya peragakan. Nanti kalau para sobat mau lihat cara belinya di mana, kita bisa browsing ke Google seperti ini, kemudian kita ketikkan drum cartridge NPG 59. Nah, di sini pilih menu belanja ya. Nah, di sini banyak nih daftarnya. Dan jika sobat sudah membeli untuk cartridge originalnya NPG 59, cara pemasangannya juga nggak ribet, nggak butuh alat untuk membongkar ya. Jadi para sobat bisa tinggal buka pintu samping sebelah kiri mesin seperti ini. Kemudian cover yang ada di depan, yang ada logonya bisa dibuka. Lalu kemudian kita geser ke kanan tuas yang berwarna biru muda ini. Lalu kemudian kita juga bisa memutar pengunci dari drum unitnya seperti ini. Baik. Kemudian kita tarik keluar dan drum pun sudah bisa keluar dan kita bisa ganti dengan yang baru. Karena untuk kualitas yang original drum cartridge dia bentuknya satu blok seperti ini, bukan satuan ya yang nanti akan saya peragakan. Jadi sobat tinggal buka dari kardusnya setelah membeli, kemudian di plastik, kalaupun ada penutupnya silahkan dibuka, kemudian bisa dipastikan cara pasangnya, posisi handle-nya ada di atas seperti ini, tangan kanan pegang untuk tarikan drumnya, kemudian kita
bisa lihat dudukannya yang ada seperti ada panahnya, kemudian kita bisa arahkan ke arah yang relnya seperti ini. Kembalikan handle-nya, kemudian kita dorong sampai klik, lalu kemudian kita bisa kencangkan kembali baut yang pengunci yang berwarna biru muda seperti gear ya, roda. Handle kita bisa pasang lagi dan cover ditutup, kemudian walah, selesai. Simple, yang punya budget tapi. Dan ini nggak beresiko, kualitasnya sudah pasti bagus, kapasitasnya sudah pasti terjamin di atas 50.000 kopi. Baik, dalam video kali ini saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengganti drum kompatibelnya ya. Tapi memang tidak disarankan. Cuma ya kita mau cobalah, karena memang dari segi biaya atau cost dia lebih terjangkau sih. Baik, alatnya sudah ada di depan saya, yaitu drum compatible untuk mesin fotokopi. Ini bisa banyak tipe ya, jadi para sobat juga apabila mau cari spare partnya atau drum dan cleaner blade ini, itu para sobat bisa juga googling di browser, kemudian ketik drum blade Canon IR 2006. Nah, sobat bisa pilih langsung ke menu belanja yang ada di atas. Nah, di sini banyak ya pilihannya, bisa dicari-cari dan sobat bisa pilih. Nah, kemudian untuk kualitas dan kapasitasnya bagaimana sih? Saya di sini tidak menjamin ya, karena memang ini kualitasnya kompatibel dan variasinya banyak sekali, sehingga dari segi keamanan, kualitas atau kapasitas itu rata-rata pada umumnya mulai dari kapasitas 8.000 sampai dengan 15.000. Itu pun dengan perawatan. Apabila mendapat dengan kualitas yang paling rendah, ya 8.000 pasti kurang lah. Nah, dari segi kualitasnya, untuk ketajaman cetaknya ya pasti jauh di bawah kualitas yang original. Oke Sobat Vanektro, sebelum kita melakukan pergantian drum dan blade yang ada di sini, para Sobat Vanektro jangan lupa untuk like, subscribe, dan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video yang akan kami update. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung oprek aja. Let's play! Vanektro.com. Kita butuh kertas atau koran bekas, ya berfungsi sebagai alas ya, seperti ini, supaya nanti tidak kotor kemana-mana tonernya. Kemudian kita perlu yang namanya obeng kembang, test pen, lap kering, bedak bayi, cleaner blade, dan drumnya yang pasti. Baik, langkah pertama untuk membuka drum unit, kita harus membuka dulu pintu yang ada di samping sebelah kiri mesin, seperti ini dengan menekan tombol yang besar ini. Kemudian kita buka hingga dia lebar seperti ini ya. Fungsinya adalah kenapa kita harus buka, supaya posisi drum dengan mudah bisa ditarik untuk keluar. Lalu kemudian cover penutup yang ada di sebelah kiri, kemudian kita buka, dan handle yang berwarna biru muda kita geser ke arah kanan untuk membuka kuncinya. Lalu kemudian di sini ada pemutar atau pengunci seperti gear, kita putar ke arah kiri sampai dengan dia kendur ya. Tidak bisa lepas tapi hanya kendur. Jadi nanti akan terbawa. Baik, kemudian kita tarik drum unitnya keluar. Seperti ini, perlahan kita bisa pegang handle yang ada di atas yang berwarna biru seperti ini. Baik. Dan ini dia drum unitnya. Setelah drum cartridge kita lepaskan dari mesin fotokopinya, kemudian kita akan membuka untuk drumnya dan mengganti drum yang di sini dan cleaner blade yang ada di dalam ini. Kita membutuhkan obeng ya. Kita akan membuka dua buah baut yang ada di sebelah kiri ini, lalu kemudian satu lagi yang ada di dalam sini. Kira-kira nah, yang di dalam sini. Nah, itu dia. Sampai dengan lepas. Letakkan agak jauh.
kita harus perhatikan jangan sampai menyentuh drum yang ini. Kalau memang drumnya sudah harus diganti, sudah rusak, ya menyentuh nggak ada masalah. Tapi kalau drumnya ini baru, saat kita menyentuh, tangan kita ada asam atau keringat gitu ya, jadi suka ngecap ya, nempel di hasil. Baik, kemudian kita yang harus perhatikan adalah per yang ada di sini. Nah ini nanti mudah terlepas saat cover ini kita tarik ya. Kemudian di dalam ini itu ada pen yang sedikit keras, tidak ada masalah, jadi kita bisa tarik aja ke depan. Nah, test pen kita gunakan untuk membuka area ini, untuk menekan saja, cukup kita tekan seperti ini. Dan tarik sedikit. Lalu ada satu lagi di area dalam, ini sulit ya. Nah, sini. Nah, tadi ini yang agak keras, tapi nggak masalah. Ini ya, nah ini dia, pen asnya keras, dan per yang tadi itu terlepas seperti ini. Cara pasangnya lihat di next video. Para sobat nggak perlu khawatir, tinggal ikuti saja langkah-langkahnya seperti saya ini. Kita ambil pernya, kemudian yang berwarna hitam ini kita pasang di sini. Lalu kemudian yang putih ini harus masuk ke dalam ya, seperti ini. Nah, jadi harus kita tahan pernya seperti ini supaya nggak lepas. Ini kemudian yang warna hitam ini kita pasang. Nah, permukaan yang seperti ini ya, yang ada dudukannya. Nah, begini kita tahan satu tangan seperti ini bisa. Lalu kemudian ujung dari yang pen yang berwarna hitam kita masukkan ke dalam celah sini. Iya, seperti ini. Dan bisa dipasang lagi ke drum cartridge. Akan buka dulu satu baut yang ada di sebelah ujung drum cartridge. Kemudian kita bisa lepas cover dudukan dari drum. Ini ya. Kita singkirkan karena ya setelah cover terlepas, kita bisa lepas drumnya dari dudukan ini. Nah, untuk baut yang memegang cleaner blade ada di sebelah kiri, ini satu, kemudian di sini dua. Sebelumnya kita bisa melepaskan roll primary yang ada di depannya supaya tidak mengganggu untuk membuka cleaner blade. Caranya seperti ini, mudah kok. Sudah terlepas, bisa kita singkirkan dulu. Kemudian kita buka dua buah baut yang tadi saya beritahu. Tekan dulu bautnya. Kemudian kita bisa congkel ke atas. Untuk maintenance mesin fotokopi ini butuh sekali kita lakukan pengurasan pada area tinta yang ada di dalam ini, karena ini di sini seperti limbah pembuangan. Jadi sisa-sisa tinta yang tidak dipakai itu masuk ke dalam penampungan, dan kapasitas penampungannya juga sedikit sehingga membutuhkan maintenance yang rutin ya, 2 minggu atau 4 minggu itu kita boleh meluangkan waktu untuk membuang toner sisa yang ada di area wash toner ini. Bisa dengan cara tidak perlu membongkar seperti ini, kita bisa melalui penutup yang ada di atasnya ini, kita buka lalu kita tuang ke plastik ya, supaya tidak berdebu kemana-mana. Ya, salah satu cara maintenance. Baik, jika
sudah terlepas, kita bisa mengganti dengan yang baru seperti ini. Kita bisa pasang lagi, pasang yang baru, kemudian ikuti aja cara-caranya seperti ini, mudah. Kita pasang lagi 2 buah baut. Lebih enak lagi jika ujung dari obeng ini ada magnetnya ya, jadi bautnya nggak lepas-lepas. Baik, setelah itu kita bisa melakukan pembersihan pada roll primary seperti ini jika kotor ya. Umumnya sih jika mesin sudah dipakai itu kotor, jadi kita bisa bersihkan seperti ini. Lalu kita bisa pasang kembali kedudukannya. Dan posisinya pun terbalik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah terbalik. Kita pasang lagi begini. Kemudian ini kita bisa tekan sedikit ke dalam. Maaf, ini harus dijauhkan dulu. Ini. Tekan. Oke. Lalu kemudian kita bisa ambil drumnya yang baru. Kemudian kita masukkan ujung ininya ke dalam lubang dudukan, posisikan dulu seperti ini. Nah, di sini yang berguna saat kita menyiapkan bedak, itu akan kita gunakan untuk melumuri area drum yang baru, sehingga drum ini bisa berputar pada cleaner blade yang ada di dalam. Jika tidak dilumuri, kita untuk memutarnya sangat berat sekali ya, terganggu begitu. Jadi kita harus perlukan bedak seperti ini, cukup sedikit, lalu menggunakan yang kering, tisu atau kain bersih, lalu kita lumuri seperti ini, merata, seperti ini, supaya bedak ini nanti akan dihapus dengan halus, tidak kasar, jadi drumnya bisa awet ya. Ini pun salah satu maintenance juga. Baik, kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian kita akan pasang untuk cover penutupnya. Saat memasang cover, kita harus perhatikan per yang ada di sini supaya tidak mudah lepas saat kita balik seperti ini. Kalau tidak ditekan atau ditahan menggunakan jari, dia akan terlepas ke bawah. Jadi ya merepotkan lah. Tapi dengan perlahan ya kita bisa pasang. Dan harap diperhatikan sobat, drum yang baru ini sangat sensitif ya. Dia rawan terhadap benturan, bisa lecet, tergores, dan juga bahkan tangan kita yang ada keringat atau minyaknya itu akan nempel ke area permukaan, sehingga kita harus lap ya. Tapi jika tergores ataupun terbentur, ya itu sudah luka, akan mengecap kepada hasil cetaknya. Baik, kita akan pasang covernya seperti ini. Dudukannya harus diperhatikan bahwa ada knock-knock yang di cover dan di body unit. Seperti ini. Sampai bunyi klik. Kemudian kita akan pasang pen yang tadi kita lepas ke dalam dudukan asnya. Kita tekan saja sampai masuk, kita mentok ya ini. Lalu kemudian kita akan memasang satu buah baut yang berada di sisi sebelahnya sini. Nah, cover ini akan kita pasang kembali. Harap diperhatikan juga cara pemasangannya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya agak susah. Jadi begini posisinya. Ya sulit dijelaskan. Beginilah. Pelan-pelan saja sampai dengan posisi dudukan lubang bautnya pas.
kemudian kita baut juga cover penutup. Ya, dan posisi per harus seperti ini ya, bisa main begini. Jadi jika pernya tidak main seperti ini, itu tandanya ada yang tersangkut ya. Nah, ini pun menjadi indikator bahwa limbah atau toner yang penuh yang ada di dalam wash toner ini itu minta dikuras. Pasti mesinnya akan menunjukkan indikator bahwa wash tonernya full, jadi harus dikuras, harus dibuang. Akan muncul notifikasi atau error. Baik, setelah itu kita bisa putar untuk menghapus drum dari bedak yang kita lumuri tadi sampai bersih. Nah, seperti ini, bersih. Oke, Sobat Vanektro, itu tadi sedikit tutorial dari saya bagaimana cara maintenance mesin fotokopi Canon Image Runner 2006N DADF yang ada di sebelah saya ini. Baik, saya di sini menganjurkan untuk melakukan maintenance atau pengecekan rutin untuk para sobat yang memiliki mesin fotokopi ya semodel yang di sebelah saya ini yang menggunakan drum dan blade yang sama. Itu para sobat juga bisa melakukan rutin secara berkala dalam waktu 2 minggu atau 4 minggu atau 1 bulan ya. Jadi kita bisa bersihkan, kuras wash tonernya supaya bisa menjaga mesin fotokopinya lebih awet dan ya nggak sering ganti drum lah. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan para sobat juga bisa belajar untuk mencoba. Jika sobat punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akan coba saya jawab dengan mampu saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasinya supaya update yang akan kami berikan lagi ke channel para sobat bisa langsung tahu. Oke, sampai jumpa dan bye-bye. Pasang sudah, mesin siap operasi lagi dan ngopi dulu deh. Mana kopi?